dari Universitas Sarjana Wiatata Mahasiswa Yogyakarta. Saya sebagai mahasiswa di sini ingin mewawancarai abang ini yang memiliki usaha apa tuh bang? Kebab. Usaha kebab. Untuk itu baik kita langsung wawancara saja ya. Bang, sudah berapa lama usaha abang ini? Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun, dari 2015 saya buka. Kalau boleh tahu tadi nama abang siapa bang? Muhammad Saini. Muhammad Saini. Abang ini buka usaha apa nih bang? Kebab. Sudah berjalan 7 tahun ya. Dari 2015 saya mulainya. Usaha kebab ya. Apakah tempat jualan abang ini setiap hari di sini bang? Iya, saya nyewa di sini Kalau boleh tahu sewanya berapa bang? Per bulan kah atau per hari bang? per bulan 800.000. Ini 800.000 per bulan ya bang ya sewanya. Baik. Bahan baku nih bang untuk pembuatan keseluruhan kebab ini apa saja bang? Ini kebetulan kan saya princess. Dari saya awal beli 22 juta modal awal, dari gerobak gitu kan. Itu belum termasuk bahan loh. Apa saja tuh bang bahannya bang? Semuanya bang? Dari daging dia, kulit kebabnya itu dari Jakarta semua dia, bahan-bahannya ya. Ada daging, berapa lagi bang? Tortilla sama burger, ada sandwich. Ya, baik bang. Kalau boleh tahu, ada tidak bahan yang tidak terlalu dibutuhkan, cuman saja digunakan sebagai bahan pelengkap jualan bang. Bahan yang untuk bahan sebagai pelengkap gitu bang, tapi nggak terlalu dibutuhkan kali. Ya, ada lagi cuman ini istilahnya bahan itu kan bahan mentah semua, jadi kita tinggal kelola aja, tinggal praktis lah istilahnya masakan itu kan. Kalaupun dia tidak habis, masa lagi dalam kulkas, jadi instan lah bisa dibilang kayak gitu deh. Bahan utama yang sangat penting dibutuhkan dalam pembuatan usaha abang ini apa saja bang? Daging sama tortilla ya. Roti termasuk? Iya, roti burger sama roti sandwich. Ya. Mentega juga ya bang? Iya, mentega, sayur seladanya, lagi pula mahal ada seladanya sekarang. Dari awal dari jualan dari 12.000 1 kilonya, sekarang udah nyampe 35.000 per kilo. Telur itu bang dari 22.000 satu papan, sekarang udah 55.000 Satu papan bang? ya. Dagingnya dari 255, sekarang udah 310 harganya. Nah, bahannya naik semua. Semua ya bang ya? Nggak sesuai ya bang? Dari awal abang merintis usaha ini, biaya yang dikeluarkan pertama kali berapa habisnya bang? Kalau modal awal sih ya namanya kita merintis ya, Ya, itu saya punya 5 juta aja mas. 5 juta bang ya? Ya, 5 juta Semua untuk ya? modal awal. Modal awal. Ini kan kebetulan kemarin saya kerja sama punya orang. Ya. Saya beli sejak dia, itu pun dengan cara nyicil 3 kali bayar saya. Berapa ya? 22 juta. 2 juta semuanya bang? Iya, Totalnya? iya. Itu belum termasuk barang loh bang. Termasuk banget? Iya, kalau bahannya modalnya kalau Itu sekarang apa aja bang? iya dari daging, kulit kebab, Bukan yang kecuali dari bahan itu apa aja? berubah aja karena ini princess dia. Gerobaknya harganya berapa? 22 juta sama freezer satu, sama oven ini lengkap lah, dijualnya sama bos kemarinnya. Karena barang ini princess dia, bukannya yang kayak buka-buka yang ada. Kalau dan belanja keperluan bahan bakunya berapa sekali seminggu atau per bulanannya bang? Kalau untuk beli bahannya tuh setengah bulan sekali. Setengah sebulan sekali. Iya belanja 60 tiap, kadang 40 tiap, ukuran 2 kilo. Biasanya berapa duit tuh habis? Itu kalau sekali belanja 15 juta dia sekali belanja tuh. 15 juta. Iya.
Untuk bahan-bahannya tadi itu bang, coba sebutkan bang semua bahan-bahan apa aja yang dibutuhkan, baru harganya bang. Misalnya abang beli satu telur papan ini harganya sekian, boosternya sekian, sekian bang. Kalau harga daging itu sekarang sudah mencapai 310.000, dan kulitnya itu kalau untuk bungkus tuh kan ada 10 keping, itu harganya 19.500. Kalau burger itu sekarang 5.600. 6.600. Ya, kalau telurnya satu papan sekarang 55.000. Kalau sayurnya per kilo 35.000 sekarang. Kalau untuk menteganya tuh bang, Mentega sekarang 24.000 per kilo. 24.000. Dari harga 13.000 saya jualan sampai sekarang 24.000 per kilo. Gas bang, gas perlu nggak? Kalau gas ya itu jelas. Kalau gas sekarang 25.000 lah kata tahun 22. 25.000 bang. Biasa kan cuma 20 paling mahal. Sausnya, Nah, kalau sausnya itu saya jualan dari 74.000 dari 2015. Kalau sekarang sudah mencapai 85.000 per gelen, Bu. Ukuran 5,7 kilo. Iya. berapa lagi bang? Kalau itu belinya di apa di Pekanbaru, Bang, kalau saus-saus ini. Karena bakal awas. Sausnya itu apa tuh bang? Ada saus. Nah, kalau saus tomat itu kan buat tak pedas. Kalau saus sambalnya banyak choice ya. Terus mayonesnya Mayonesnya Harganya? kalau sekarang 30.000 30.000 ya? dari 27.000 naik ya. Semua bahan bakunya naik. Cuman awak jualannya tetaplah satu porsinya masih 16.000 ya. Dari 2015 masih segitu lagi. Segitu ya, 16.000. Tidak ada kenaikan. Berapa sekali sebulan renovasi dan pembagusan gerobak abang atau per tahunnya bang? Paling per tahun biasa tuh. Per tahun, ya? Ada di rehab kayak mana apa istilahnya kalau mau diganti kan, ataupun ganti label nama-namanya itu kan. Nah, biasa ya kalau yang per tahun diganti itu paling menunya karena ada pudar ya, mau diganti dengan menu ulang, dibaru aja, diperbaharui aja. Biasanya habis berapa tuh bang? Kalau renovasi kayak gitu bang? Ya, paling itu kalau paling dia banyak paling 500-an lah kalau semuanya ada yang dibaiki gitu kan. Kadang kan buatnya kan bisa rusak, nah, sama pelek-peleknya kan biasa habis sekitar 500-an. 200 bang? Untuk renovasi aja? Iya. Kalau boleh tahu, abang ini jualan sendiri atau punya karyawan gitu bang? Ya, saya yang punya, mas ini ya karyawan saya nih. Ada karyawannya bang? Iya. Satu ya bang? Satu. Kalau boleh tahu gajinya berapa bang? Biasa kalau kata-kata 70 lah dia, atau 60 lah paling kecil yang sini ya kan, per hari. Per hari 70. Ya. Kalau dari 2015 kan gaji karyawan saya 170, itu kata-katanya 150. Ya karena ada nyaris daging di rumah, jadi saya tambah 20.000, jadi 170 per harinya. Sehari itu 170 ya bang? Ya itu kisaran 2015 sebelum covid. Ya karena udah covid nih pemasukan kita kan udah berkurang, jadi itulah istilahnya separuh lah ibaratnya, perempat lah ibaratnya. Kalau sekarang berarti 70.000 bang ya? Ya kalau sekarang Per hari. ya udah kasih saya kasih makan minum Semua ya bang? udah bersih lawak kan. Kalau tujuan target penjualan abang yang abang inginkan dalam seharinya, pengennya berapa bang targetnya? Ya sebenarnya pengen lah kembali normal kayak dulu lagi kan. Kata-kata kalau itu 24 22 per hari. Kalau itu 8 kilo saya jualan. Kalau sekarang paling kencang 6 kilo. Kalau 4 kilo alhamdulillah masih habis lah. 4 kilo apa tuh? Dagingnya. Dagingnya Ya. Kalau sekarang kan kalau biasa saya pakai daging yang besar ini 4 kilo ya. Oh itu yang udah model instan gitu ya? Iya. Masak? Udah saya masak pakai oven. Jadi sebulan itu kira-kira kalau dihitung ya berapa pendapatan abang? Pendapatan bersih ya? Kalau per bulan ini karena sekarang ini kalau sekarang ya saya cerita sekarang ya, kalau sekarang paling sekitar 6 jutaan, tapi kalau sebelum covid kemarin ya bisa sampai 10 juta lah per bulan. Itu udah bersih dan udah bayar sewa, udah makan, udah gaji karyawan gitu kan. Kalau sekarang pemasukan bersih lah tuh 6 jutaan, 6 juta atau 5 juta lah per bulan. Jadi ini pertanyaan terakhir bang, harapan pribadi abang nih untuk usaha abang nih apa saja bang?
apa nah, kalau buat usaha abang nih kedepannya apa ya, mau pengen lah mengembangkan usaha nih istilahnya, mudah-mudahan lah bisa bertahan tuh, ada alhamdulillah kalau kita di sini ya kan, mudah-mudahan lah makin maju lagi kan. Ini kan saya ngajar karyawan kan tujuan saya kan untuk membuka cabang. Nah, kebetulan abang saya ada bukan dari saya itu. Nah, itu sama juga bahan baku dan saya bahannya sama juga karena dia kerja dari saya sini kan, jadi dibuka lah sendiri dia belajar sama saya kemarin. Udah bang, sekian dari oke bang pertanyaan saya. Terima kasih bang Oh, ya. sudah mau diwawancara bang ya. Oke. Salam bahagia buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Roberto Jose Berta. Saya adalah mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Oke, saya akan menjelaskan mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Saini yang di video wawancara saya yang tadi. Saya akan membahas mengenai biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Saini. Pertamanya kita akan masuk ke biodata beliau dulu ya. Yang pertama itu ada kebab Saini. Ini adalah usaha beliau, usaha kebab Saini. Ini usaha beliau. Nama beliau adalah Muhammad Saini. Tahun ia merintis di tahun 2015 sampai 2022. Berarti sampai saat ini beliau masih membuka usaha kebab Saini, usaha kebab dan burger. Nah, jenis usahanya adalah jualan kebab dan burger. Kita langsung ke slide kedua. Nah, sini ada jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. Berarti kita akan membahas mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Saini. Jenis-jenisnya itu, jenis biayanya itu pertama ada biaya tetap. Nah, pengertian dari biaya tetap ini adalah biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya ataupun setiap tahunnya, dan biaya yang dikeluarkan tidak pernah berubah-ubah. Berarti harganya itu selalu sama, selalu tidak pernah berubah gitu kan. Nah, yang kedua ada biaya variabel. Adalah jenis biaya yang dikeluarkan dalam suatu produksi, dan biaya yang dikeluarkan selalu berubah-ubah yang disebabkan tersendiri. Berarti biaya variabel ini biaya yang selalu berubah-ubah. Biasanya biaya yang diubah dalam pasar gitu kan. Biaya itu kan di dalam pasar, biaya di dalam pasar itu biayanya kan tidak ditentukan oleh si penjual, tetapi ditentukan oleh dua pihak, konsumen dan si penjual, sehingga biayanya itu akan selalu tidak seperti biasanya, harga seperti biasanya, tapi selalu berubah-ubah, dan biaya itu tidak istilahnya itu tidak pernah berubah, tetap istilahnya itu selalu berubah-ubah gitu. Dan yang ketiga ada biaya semi variable. Biaya semi variable ada biaya yang dikeluarkan dalam bentuk banyak ataupun dalam bentuk sedikit, namun dikeluarkan dalam sesekali. Nah, biaya semi variable ini biaya yang dikeluarkan misalnya biayanya ini dikeluarkan sekali setahun, biasanya digunakan dalam bentuk dalam bentuk perbaikan. Nah, seperti usaha ini kan, usaha beliau ini kan usaha kebab nih, butuh ada gerobaknya, ada butuh alat masaknya. Nah, itu salah satu unsur dari semi variable. Nah, kalau gerobak itu kan sesekali setahun itu biasanya ada perbaikan, entah itu apapun lah, itu pasti ada soal perbaikan. Dan juga biaya kompornya juga, biaya alat masaknya pasti kan akan selalu mengalami perubahan ya kan, kerusakan. Nah,
Jadi itu harus diperbaiki dalam sekali setahun ataupun setengah 6 bulan setahun, 6 bulan sekali gitu. Itu diperbaikinya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada biaya bahan baku Bapak Saini. Nah, inilah bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Bapak Saini. Yang pertama ada daging sapi, ada gas, dan juga sudah tertera ya harganya juga. Tertera harganya juga biar kalian juga bisa tahu. Ada daging tadi, ada gas, biaya listrik dan tempat sewa, gaji karyawan, roti burger, kulit lumpia, selada, saus tomat, saus pedas, mayones, telur, mentega, keju, timun, kertas bungkus, gerobak dan alat masak. Nah, biaya modal awal beliau itu sekitar 26.849.700. Nah, itu biaya modal awal beliau saat merintis, pertama kali merintis nih. Ini biaya beliau. Dan yang nomor 16 ini gerobak dan alat masak sekitar 22 juta. Nah, ini cuman pembelian gerobak dan alat masaknya, bukan pembelian lagi di bahan mentahnya nih dari nomor 1 sampai nomor 15. Ini berbeda lagi. Nah, jadi ini kan gerobaknya. Nah, harga gerobak dan alat masak ini saya tambahkan. Ini saya jumlahkan dari nomor 1 sampai nomor 15 itu saya jumlahkan. Nah, totalnya ini saya tambahkan dengan nomor 16 ini di harga 22 juta ini. Nah, dapatlah modal awalnya itu sekitar 26 juta. Itu modal awal beliau. Nah, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis biaya kan. Saya akan bagi jenis-jenis kelompok-kelompok jenis biaya. Tadi yang ini ada biaya tetap, ada biaya variabel dan biaya semi variabel. Oke, saya akan kelompokkan ya. Nah, nih biaya produksi usaha kebab Saini. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap atau biaya yang selalu dikeluarkan dengan harga yang tetap, tidak pernah berubah-ubah. Nah, ini seperti biaya listrik ya, biaya listrik dan biaya sewa itu dia bayarnya itu per bulan. Dia bayar per bulan sekitar 800-an itu per bulan dia harus membayar. Nah, yang kedua itu adalah gaji karyawan. Karyawannya itu ada 1 orang, dia gaji dengan harga 2.250.000. Kenapa besar? Karena pendapatan beliau itu juga sangat besar. Nah, pendapatan beliau itu sekitar 8 juta sampai 6 jutaan. Makanya gaji karyawan itu cukup lumayan besar gitu kan. Yang kedua itu ada biaya variabel. Ada daging sapi. Nah, daging sapi ini kan kalau dijual di pasaran kan harganya itu selalu berubah-ubah nih. Belum, misalnya di tahun ini di harga misalnya di bulan ini harganya 310.000. Nah, entah bulan depannya bisa-bisa naik atau turun, bisa-bisa naik dan bisa-bisa juga turun. Nah, itu biaya dan itulah biaya yang dikeluarkan oleh beliau untuk membeli sapi. Nah, itu dikelompokkan dalam biaya variabel. Nah, lalu ada gas, itu kan harganya tidak selalu segitu saja tapi berubah-ubah. Ada roti burger, kulit lumpia, salada, saus tomat, saus pedas, mayones, telur, mentega, keju dan timun. Itulah harga pengkelompokan harga biaya variabelnya. Lalu kita masuk ke biaya semi variabel. Biaya perbaikan. Nah, ini biaya semi variabel ini biaya perbaikan gerobak. Kata bapaknya, kata abangnya, kata beliau, beliau bilang biaya untuk perbaikan gerobaknya itu dia mengeluarkan sekitar 500.000 itu dalam setahun. Nah, jadi biaya perbaikan gerobak ini masuk ke dalam biaya semi variabel.
biaya yang dibutuhkan tapi hanya sesekali, tidak terlalu untuk dibutuhkan hari sehari-hari ataupun sehari-harinya gitu untuk memproduksi bahan jadi kebab dan burger. Ini tidak terlalu dibutuhkan sih, tapi diperlukan, cuman tidak sangat-sangat dibutuhkan. Nah itu adalah, dan ini adalah pengelompokan biaya produksi usaha kebab saya ini. Nah tadi saya sudah bilang biaya modal awal beliau sekitar 26.849.700 dan pendapatan beliau itu sekitar katanya 8 jutaan tadi saya sudah katakan tadi. Oke, terima kasih atas presentasi saya hari ini mengenai video tadi, video wawancara beliau mengenai usaha kebab dan burger beliau. Salam, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata dan ucapan yang kurang enak di hati, mohon dimaafkan. Semoga video saya ini bisa berguna buat saya sendiri dan juga semua orang. Salam bahagia buat kita semua. Salam sejahtera buat kita semua. Saya undur diri. Saya adalah mahasiswa Universitas Sarjana Wiatata Mahasiswa, mengucapkan salam dan semoga sukses selalu dan jaya. Amin.